Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Rusliani dari jurusan Ekonomi, ditempatkan PLP di SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, pada baik. Ada yang tidak hadir, sakit apa izin? Baik, ada yang sakit ya, satu orang. Baik. Materi minggu kemarin Ibu membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada yang tahu apa itu penjelasan dari minggu kemarin Ibu? Baik. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya materi minggu kemarin tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Itu akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis karena akuntansi dapat memberikan informasi penting mengenai aktivitas keuangan suatu organisasi. Selanjutnya, standar akuntansi keuangan. Syarat kualitas sistem informasi itu ada 4 ya, SAK-nya. Yang pertama itu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Selanjutnya, laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memiliki suatu kualitas. Adapun kualitas yang baik sebagai berikut, yaitu ketelitian, bentuk, tempat, ketepatwaktuan, relevansi, dan reliabilitas. Itu menurut Suwardojono 1996. Pemakai informasi akuntansi itu ada internal dan eksternal. Pengguna internal itu ada manajemen dan pemilik. Sedangkan penggunaan eksternal ada investor, kreditor, pemasok, pelanggan, instansi pemerintah, masyarakat umum, dan karyawan. Selanjutnya, karakteristik perusahaan jasa. Ibu akan mengingat lagi kalian apa itu karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang didirikan seseorang atau sekelompok orang yang kegiatan utama atau pokok bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang siklus perusahaan jasa. Ibu sedikit mengulas saja. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Baik. Sebelum memasuki materi baru, Ibu akan memberikan pengetahuan tentang kalian tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menganalisis bukti transaksi pada perusahaan jasa. Yang kedua, siswa menjelaskan tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Yang ketiga, menjelaskan akun dan pengkodean. Selanjutnya Ibu akan memasuki materi ya. Materinya yang pertama itu pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti yang autentik atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Pada setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis, tidak terkecuali perusahaan jasa, membutuhkan suatu dokumen asli yang menjadi alat untuk merekam seluruh transaksi yang terjadi. Selanjutnya, Bukti transaksi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bukti intern dan bukti ekstern. Internal dan eksternal ya. Yang pertama, bukti internal merupakan bukti pencatatan untuk
transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan dan biasanya berbentuk memo. Misalnya, memo yang dibuat oleh manajer bagian pembukuan berkaitan dengan penyusutan aset tetap, pemakaian perlengkapan, penggunaan bahan baku, dan pengambilan barang. Selanjutnya, bukti eksternal adalah merupakan bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan, seperti pembelian barang, penerimaan piutang, pembayaran utang, dan lain sebagainya. Misalnya, faktur, nota, cek, kwitansi, bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, bukti penjualan, dan bukti pembelian. Selanjutnya, bukti transaksi dalam proses dan kegiatan akuntansi memiliki manfaat dan fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya bukti transaksi dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Yang kedua, bukti transaksi menjadi media yang diberikan data informasi keuangan. Selanjutnya, bukti transaksi sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Selanjutnya, bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Yang selanjutnya, bukti transaksi dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Beberapa contoh bukti transaksi diantaranya adalah faktur. Faktur adalah bukti penjualan barang secara kredit yang dibuat oleh penjual untuk pembeli. Faktur asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian kredit, sedangkan tembusannya disimpan penjual sebagai bukti penjual kredit bagi penjual faktur. Yang dikeluarkan untuk pembelian disebut faktur penjualan, sedangkan bagi pembeli, faktur tersebut dinamakan faktur pembelian. Dalam perusahaan jasa, pada umumnya menerima faktur berupa faktur pembelian. Selanjutnya, kwitansi. Kwitansi adalah surat Kwitansi adalah surat tanda bukti pembayaran sejumlah uang yang dibuat oleh si penerima uang. Kwitansi dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian sebelah kiri disebut subkwitansi sebagai bukti bagi si penerima uang, sedangkan yang di sebelah kanan diberikan kepada si pembayar uang. Selanjutnya, nota kredit. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan. Nota kredit dibuat dan ditandatangani oleh penjual. Arti nota kredit adalah penjual mengkredit atau mengurangi piutang usaha yang akan ditagih kembali. Lembar asli diberikan kepada pembeli, sedangkan tembusan atau kopiannya disimpan oleh penjual. Selanjutnya, nota debit ya. Nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pihak pembeli. Arti nota debit adalah mendebit atau mengurangi utang usaha pembeli yang harus dilunasi. Lembar asli dikirimkan oleh pembeli kepada penjual bersamaan pengiriman kembali barang yang dibeli, sedangkan tembusannya atau kopiannya disimpan oleh pembeli sebagai arsip dan bukti pencatatan. Selanjutnya, nota kontan. Nota kontan adalah tanda bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan dibuat minimal rangkap 2 ya.
Aslinya diserahkan kepada pihak pembeli dan tembusannya disimpan oleh pihak penjual untuk bukti transaksi. Selanjutnya, memo. Memo adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bagian-bagian lain di perusahaan tersebut yang berisi perintah pencatatan suatu kejadian. Yang selanjutnya, cek. Cek adalah surat perintah dari pemegang rekening giro atau penyimpanan dana kepada banknya supaya mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pembawa cek atau pihak penerima pembayaran. Sedangkan pihak yang melakukan pembayaran menyimpan surat atau potongannya. Cek sebenarnya bukan surat bukti melainkan alat pembayaran. Oleh karena itu, pengeluaran cek harus disertai penerimaan kwitansi. Baik ya, selanjutnya untuk materi selanjutnya, tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Sumber pencatatan. Setiap transaksi yang terjadi di perusahaan memerlukan pencatatan. Pencatatan transaksi meliputi pembuatan dan penerimaan bukti transaksi. Bukti transaksi yang dibuat atau diterima perusahaan berfungsi untuk: yang pertama, memastikan keabsahan transaksi yang dibuat. Yang kedua, menjadi rujukan jika ada masalah di kemudian hari. Selanjutnya, selain sebagai sumber pencatatan, bukti transaksi merupakan bukti tertulis pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi, sehingga kebenaran atas transaksi tersebut terjamin. Bukti transaksi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan dan berlaku dalam perusahaan. Contohnya, bukti penerimaan dan pengeluaran barang serta bukti pembayaran gaji. Selanjutnya, bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Contoh, nota penjualan tunai dan faktur penjualan. Selanjutnya, bukti transaksi yang diterima perusahaan dari pihak luar. Contoh, rekening listrik atau telepon dan retribusi sampah. Bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan, kemudian diterima kembali oleh perusahaan. Contohnya, bukti order pembelian dan bukti konfirmasi piutang. Bukti transaksi harus disimpan sebagai arsip dokumen untuk mempermudah pencarian kembali jika suatu waktu dibutuhkan. Adapun cara menyimpan arsip dokumen transaksi dapat dilakukan menurut urutan nomor bukti atau menurut urut tanggal terjadinya transaksi atau kronologis. Selanjutnya, kwitansi. Ibu telah menjelaskan itu ya penjelasannya di penjelasan tadi. Ibu akan mengulas sedikit kwitansi dan contohnya. Cara penulisannya. Kwitansi lembaran kwitansi terdiri dari dua bagian. Bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar dan bagian kiri yang tertinggal disebut SOIS, dibaca SUS, sebagai arsip penerimaan uang. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh di bawah ini. Di atas ya, nanti ibu akan ditempelkan di atas untuk contohnya. Pada tanggal 2 November 2020, Tuan Ahmad, pemilik sekaligus pemimpin bengkel las listrik Sigma, membayar uang sewa tempat kepada Tuan Aldi sebesar Rp 4.500.000 untuk masa sewa 1 tahun. Atas transaksi tersebut, maka Tuan Aldi membuatkan kwitansi sebagai bukti bahwa uang sewa telah diterima. Mungkin nanti ibu akan menampilkan contoh kwitansinya. Baik, untuk selanjutnya ibu sudah menjelaskan tentang faktur. Ibu akan memberikan cara penulisan faktur bagaimana. Faktur biasanya dibuat 2 rangkap. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh
di atas ini ya. Tanggal 3 November 2020, bengkel Las Listrik Sigma membeli dengan kredit dari toko Agam berupa perlengkapan bengkel Las Listrik sebesar Rp 3 juta ya. Di atas sana nanti Ibu akan memberikan cara penulisannya ke dalam kolom-kolomnya ya. Selanjutnya cek. Ibu sudah menjelaskan tentang cek ya di video di cek ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali tentang cek dan memberikan contohnya. Cek pihak-pihak yang berhubungan dalam pengeluaran cek tersebut yaitu ada dua ya, pihak penarik dan pihak penerima. Pihak penarik yaitu pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. Sedangkan pihak penerima yaitu pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh yang Ibu berikan di atas ya. Tanggal 11 September 2006, PT Indastrasi menerima cek dari UD CCTV sebagai tanda pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan sebesar Rp 25 juta rupiah. 25 juta rupiah ya. Jadi nanti Ibu akan terterakan contoh cek bagaimana di atas sana ya. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu sekarang Ibu akan menjelaskan tentang biljet giro. Pemilik rekening giro selain menggunakan cek dapat juga menggunakan biljet giro sebagai alat pembayaran. Biljet giro merupakan surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke dalam rekening yang namanya tertulis dalam biljet giro pada bank yang sama atau pada bank lain. Dengan demikian, penerimaan biljet giro tidak dapat menguangkan atau menerima dalam bentuk uang. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan, coba perhatikan contoh yang di atas ya. Nanti sama Ibu akan ditempelkan contohnya di atas. Tanggal 7 Januari 2009, jasa bengkel Las Listrik Sigma menerima biljet giro dari PT CCTV sebagai tanda pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan sebesar Rp 2.389.500 rupiah. Jadi nanti Ibu akan terterakan contohnya bagaimana penulisannya. Selanjutnya Ibu sudah menjelaskan nota kontan ya. Lebih rincinya Ibu akan sekarang memberikan contohnya. Nota kontan, coba perhatikan contoh di atas sana ya. Nanti terterakan contoh nota kontan. Tanggal 4 November 2020, bengkel Las Listrik Sigma membeli tunai 20 buah obeng. Satuan obengnya itu 15.000 dan 10 kunci Inggris satuannya adalah 30.000 di toko Mayem. Untuk cara penulisannya Ibu akan terterakan di atas cara penulisan dalam membuat nota kontan. Selanjutnya bon. Bon adalah bukti pengambilan baik uang maupun barang dengan kewajiban mengembalikan. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh di atas sana ya. Tanggal 6 November 2020, Indra, seorang pegawai bengkel Las Listrik Sigma, meminta uang di kasir sebesar Rp 100.000 untuk membeli pemegang kawat las. Untuk contohnya Ibu akan terterakan di atas. Kalian bisa lihat cara penulisan bon bagaimana. Selanjutnya nota kredit. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh yang Ibu berikan di atas sana. Tanggal 5 November 2020 dikembalikan kepada toko Mayem 5 buah kunci Inggris karena rusak. Jadi untuk cara penulisan nota kredit Ibu sudah diberikan contohnya begitu ya. Jadi penulisannya bengkel Las Listrik Sigma
alamat, nomornya berapa, tanggal berapa kepadanya Taman Sari Tasikmalaya. Nota kredit. Cara penulisannya yaitu nota kredit. Kami telah mengkredit rekening saudara atas pengembalian sejumlah barang yang berupa 5 buah kunci Inggris dengan harga Rp 30.000 per buah. Karena rusak, barang tersebut Anda beli dari tempat kami pada tanggal 4 November 2020. Hormat kami, Nelda ya. Itu cara penulisannya, kalian bisa lihat lebih jelasnya di contoh atas ya yang Ibu berikan. Sekarang nota debit. Nota debit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya karena barang yang dibeli dikembalikan bisa disebabkan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan dan penjual setuju barangnya diterima kembali atau harganya dikurangi. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh di atas sana ya. Perhatikan contoh berikut ini. Jadi contohnya tanggal 7 November 2020 dikirim kembali 5 buah kunci Inggris karena tidak sesuai dengan pesanan. Cara menulis nota debit Ibu udah terterakan di atas. Caranya toko yang dibeli Tasikmalaya kepada yang dibelinya siapa, YTH Bengkel Listrik Sigma, Jalan Kawalu 7 Tasikmalaya. Nota debitnya, cara penulisannya yaitu dikirim kembali 5 buah kunci Inggris karena tidak sesuai dengan pesanan seharga Rp 30.000 dan rekening ini telah didebit. Hormat kami, Didin ya. Contohnya ada di atas sana. Selanjutnya memo. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh yang Ibu berikan di atas sana. Tanggal 8 November 2020, Tuan Indra mengambil persediaan pemegang kawat las di gudang untuk memberikan jasa kepada pelanggan sebesar Rp 50.000. Atas kejadian tersebut, bagian gudang membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan bagian akuntansi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat contoh yang Ibu berikan. Cara penulisannya itu Bengkel Listrik Sigma, nomor bukti, tanggal, bukti memorial, penjelasan transaksi dari, untuk, dan isi. Disetujui oleh, dibukukan oleh halaman ya. Jadi cara penulisannya ada di atas, kalian bisa simak cara penulisannya. Selanjutnya, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Apabila terjadi penerimaan kas, biasanya dibuatkan bukti transaksi berupa kwitansi. Namun, dapat juga bagian kasir membuatkan bukti transaksi internal perusahaan yang berupa bukti kas masuk sebagai bukti penerimaan uang. Coba Anda perhatikan contoh bukti kas masuk berikut ini. Tanggal 9 November 2020 diterima dari toko Mayem uang sebesar Rp 400.000 sebagai ongkos pengerjaan las listrik. Untuk cara penulisannya kalian bisa lihat di atas sana. Ibu akan terterakan. Bengkel Listrik Sigma, nomor, tanggal, bukti kas masuk, diterima dari, jumlah diterima, dan keterangan diterima oleh siapa ya. Itulah contohnya, kalian bisa simak baik-baik untuk cara penulisan bukti kas masuk. Selanjutnya, bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai seperti pembelian dengan tunai atau pembayaran gaji, pembayaran utang atau pengeluaran yang lainnya. Oleh karena itu, bagian kasir akan membuatkan bukti transaksi internal perusahaan berupa bukti kas keluar sebagai bukti pengeluaran uang. Untuk lebih memahami, coba Anda perhatikan contoh berikut ini. Tanggal 10 November 2020 dibayar pada toko Agam uang sebesar Rp 1.500.000 sebagai pembayaran atas pembelian bulan Oktober. Cara penulisannya ada di atas sana, nanti Ibu akan terterakan. Bengkel Listrik Sigma, nomor, sebelah kanan ada nomor, tanggal, dan nomor cek. Bukti kas keluar dibayarkan kepada, jumlah diterima, keterangan disetujui oleh, dibayarkan, dibukukan, tanda tangan, dan hak JKK. Jadi nanti jumlahkan berapa ya total yang mau dikeluarkan. Selanjutnya
Akun dan pengkodeannya. Akun merupakan tempat mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang meliputi harta, utang, dan modal yang dirancang untuk mengetahui kenaikan atau penurunan setiap jenis transaksi. Adapun kode akun adalah kode yang digunakan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan secara cepat dan tepat. Persyaratan dalam menyusun kode akun antara lain fleksibilitas, yaitu penambahan jenis akun tidak akan mengubah kode akun yang sudah ada. Kode akun juga harus dibuat secara konsisten. Berikut ini beberapa cara dalam pemberian kode akun. Yang pertama ada cara sistem numerik. Sistem numerik adalah pengkodean akun dengan menggunakan angka pada akun-akun tersebut yang dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 9. Sistem numerik dapat dibagi sebagai berikut. Kode angka berurutan sekuensi nomor kode adalah pengkodean dalam buku akun dengan diberi nomor. Contohnya berikut ini contoh dalam memberi akun ya. Nanti ibu akan terterakan kolom cara pembuatan contoh penomboran akunnya, nanti ibu akan terterakan nomor akun. Baik, cara penulisan kode akunnya nanti ibu terterakan di atas ya. Jangan lupa kalian lihat cara penulisan nomor akun atau kode akunnya. Jadi nomor kode 100 sampai 120 itu di nama akunnya ada aset lancar, 101 ada kas, 102 ada kas kecil, 103 ada bank, 104 ada piutang usaha. Selanjutnya 121 sampai 140 itu dinamakan aset tetap. 122 ada gedung, 123 akumulasi penyusutan gedung, 124 mesin, 125 akumulasi penyusutan mesin, 200 sampai 220 liabilitas lancar, 201 utang usaha, 202 beban yang masih harus dibayar, 300 sampai 310 ekuitas, 301-nya modal pemilik, 303-nya pengambilan prive, 400 sampai 450 pendapatan, 401 pendapatan jasa, 402 pendapatan sewa, 500 sampai 510 beban, 502 beban sewa, dan 503 beban perlengkapan. Jadi cara penulisan nomor kode dan nomor akunnya ibu sudah jelaskan. Nanti ibu terterakan di sebelah sini untuk cara penulisannya. Itulah contoh kode angka berurutan. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang kode kelompok. Grup kode kelompok atau grup kode adalah cara pemberian kode yang dilakukan dengan mengelompokkan tiap akun menurut jenisnya. Misalnya 1222. Yang ke-1, satunya itu untuk kelompok aset, yang kedua untuk golongan aset tetap, yang kedua lagi untuk golongan aset tetap peralatan, yang kedua untuk sub golongan peralatan mesin. Contoh pengkodean kelompok. Contohnya nanti ibu penulisannya akan ditampilkan di slide ini. Nomor kode dan nomor akun. Nomor kodenya 100 sampai 120 aset lancar, 100-nya kas, 103-nya kas kecil, 104-nya, 102-nya kas kecil, 103-nya bank, 104-nya piutang usaha. Baik, contoh pengkodean kelompok itu 1 aset, 1.1 aset lancar, 1.1.1 kas dan bank, 1.1.1 dan titik 2 kas kecil, 1.1.1.3 bank, 1.1.2 surat berharga, 1.1.3 piutang, 1.1.4 persediaan perlengkapan, 1.1.5 beban dibayar di muka,
1.2 aset tetap, 1.2.1 harta tetap melalui harga perolehan, 1.2.1 Baik, selanjutnya 1.2.1.1 tanah, 1.2.1.2 gedung, 1.2.1.2.1 akumulasi penyusutan gedung, 1.2.1.3 peralatan, 1.2.1.3.1 akumulasi penyusutan peralatan, 1.2.2 aset tetap tak berwujud, 1.2.2.1 hak cipta, 1.2.2.2 hak paten, 2 liabilitas atau liabilitas dalam kurung ya, 2.1 liabilitas jangka pendek, 2.1.1 utang usaha, 2.1.2 beban yang masih harus dibayar, 2.2 liabilitas jangka panjang, 2.2.1 utang hipotek, 2.2.2 utang obligasi, 3 ekuitas, 3.1 modal sendiri, 3.2 pengambilan untuk keperluan pribadi, 4 pendapatan atau revenue, 4.1 pendapatan usaha, 4.2 pendapatan sewa, 4.3 pendapatan bunga, 5 beban atau ekspensi, 5.1 beban pemasaran, 5.1.1 beban iklan, 5.1.2 beban gaji bagian pemasaran, 5.1.3 beban angkut penjualan, 5.2 beban administrasi, 5.2.1 beban perlengkapan kantor, 5.2.2 beban gaji bagian administrasi, 5.3 beban bunga, 5.4 beban lain-lain. Selanjutnya nanti ibu akan memberikan contohnya di atas ya, jadi kalian bisa lihat lebih rinci. Nanti ibu contohnya akan ditampilkan ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang sistem desimal. Sistem desimal adalah cara pemberian kode akun yang dilakukan dengan menggunakan angka-angka yang dipisahkan oleh titik. Angka sebelah kiri titik menunjukkan golongan pokok, sedangkan sebelah kanan menunjukkan golongan sekunder. Misal 1.1.1.1.01 aset lancar. Selanjutnya 1.1.1.1.02 kas, 1.1.1.1.03 piutang, 1.1.1.11 aset tetap, 1.1.1.1.12 peralatan. Itulah cara penulisan di sistem desimal. Jadi satunya itu ada 4 kali ya. 1.1.1.1 langsung kodenya apa. Jadi kalian bisa melihat kodenya di atas ya, di contoh pengelompokan kelompok dan di sistem numerik ya. Jadi kalian bisa lihatnya di sistem numerik untuk kode akun yang di belakangnya. Di sistem mnemonik. Sistem mnemonik adalah cara pemberian kode akun yang dilakukan dengan menggunakan huruf-huruf tertentu. Biasanya huruf yang digunakan adalah huruf depan dari akun yang diberi kode. Misal, HLK, H-nya itu aset, L-nya itu lancar, K-nya kas. Selanjutnya HTTK, H-nya aset, T-nya tetap, P-nya peralatan, K-nya kantor. Itulah cara penulisan di sistem mnemonik. Selanjutnya ibu akan membahas tentang sistem kombinasi huruf dan angka. Sistem kombinasi huruf dan angka adalah cara pemberian kode akun yang dilakukan dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka.
dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka ya. Huruf menunjukkan nama akun, sedangkan angka menunjukkan nomor kode akun. Misal, HL.01. HL itu adalah aset lancar, 01 itu kode akun kas. HT.11. HT itu aset tetap, 11-nya itu kode akun peralatan. Jadi ini bersinambungan ya antara sistem numerik dengan sistem mnemonik serta di sistem kombinasi huruf dan angka ya. Jadi kalau sistem kombinasi huruf dan angka itu berhubungan semua ya. Jadi kalian bisa lihat cara penulisannya bagaimana. Jadi itu ya sesuai. Untuk kesimpulan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, langsung saja sama Ibu ya disimpulkan. Materi hari ini tentang tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Jadi kesimpulannya, materi yang Ibu jelaskan dari tadi kesimpulannya dari pengertian bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti yang autentik atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Selanjutnya ada bukti transaksi yang dibedakan menjadi dua, yaitu bukti internal dan eksternal. Bukti internal merupakan bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan bukti eksternal adalah bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan. Selanjutnya, bukti transaksi dalam proses dan kegiatan akuntansi memiliki beberapa manfaat dan fungsi sebagai berikut. Ibu udah menjelaskan tadi. Yang pertama, dengan adanya bukti transaksi dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab. Bukti transaksi menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Bukti transaksi sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, bukti transaksi dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Selanjutnya, beberapa contoh bukti transaksi, diantaranya adalah kwitansi, faktur, cek, biljet giro, nota kontan, bon, nota kredit, nota debit, memo, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Nah, Ibu sudah menjelaskan ya, sumber pencatatan itu setiap transaksi di perusahaan memerlukan pencatatan. Pencatatan transaksi meliputi pembuatan dan penerimaan bukti transaksi. Tadi udah Ibu jelaskan. Jadi kesimpulannya begitu saja. Jangan lupa kalian download tugas yang Ibu berikan. Tugasnya ada 4 nomor ya. Semuanya Ibu akan memberikan kuis ya. Jadi tugas itu adalah kuis. Kuisnya ada 4 nomor. Yang pertama, yang ke-1, tuliskan pengertian bukti transaksi. Yang kedua, tuliskan perbedaan bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Selanjutnya, yang ketiga, tuliskan 2 fungsi nota kontan. Yang terakhir, nomor 4, tuliskan perbedaan nota debit dan nota kredit. Itulah kuis yang Ibu berikan. Kalian bisa download di Google Classroom dan WhatsApp group ya untuk tugasnya. Jangan lupa minggu depan kita kembali lagi bersama Ibu. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme debit dan kredit.
ya, debit dan kredit. Mungkin terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di masa pandemi ini semoga kalian tidak patah semangat untuk belajar, mencari ilmu untuk masa depan kalian. Jadi begitulah materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.